So much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that dick. Bitches on the line, and you know they come strapped. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, nama saya Septia Nurdiana, dan rekan saya Aninun Nahimah dan juga Anissa Fitria Azhara. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu maqamat. Baik, langsung saja memasuki materi ketiga kita, yaitu pengertian maqamat. Pengertian maqamat sendiri ialah maqamat berasal dari kata jamak dari maqam, diartikan sebagai jalan spiritual yang harus dilalui para sufi dalam mencapai tujuan luhurnya melalui proses pensucian jiwa terhadap kecenderungan materi agar kembali ke jalan Tuhan. Definisi ini menurut terminologi sufistik diartikan sebagai tempat atau martabat seorang hamba di hadapan Allah pada saat ia berdiri menghadap kepadanya. Ia merupakan proses training, melatih diri dalam hidup kerohanian atau riyadhah, latihan memerangi hawa nafsu atau mujahadah, dan melepaskan kegiatan dunia untuk semata-mata berbakti kepada Allah. Lalu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan metode pengenalan atau ma'rifat secara rasa atau rohaniyah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan mengetahui penciptanya selama belum melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tingkatan maqam atau maqamat itu sendiri adalah tingkatan seorang hamba di hadapan Allah. Tidak lain merupakan kualitas kejiwaan yang bersifat tetap. Inilah yang membedakan dengan keadaan spiritual atau hal yang bersifat sementara. Berdasarkan pengertian di atas, mungkin dapat dikatakan bahwa maqamat dijalani seorang sholiq melalui usaha yang sungguh-sungguh, sejumlah kewajiban yang harus ditempuh untuk jangka waktu tertentu. Baik, selanjutnya presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anin Nahimah. Selanjutnya, macam-macam maqamat. Maqamat dibagi kaum sufi ke dalam stasiun-stasiun, tempat seorang calon sufi menunggu sambil berusaha keras untuk membersihkan diri agar dapat melanjutkan perjalanan ke stasiun berikutnya. Penyucian diri diusahakan melalui ibadah, terutama puasa, sholat, membaca Al-Quran, dan zikir. Tujuan semua ibadah dalam Islam ialah mendekatkan diri. Oleh karena itu, terjadilah penyucian diri calon sufi berangsur-angsur. Tentang berapa jumlah stasiun atau maqamat yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk menuju Tuhan, di kalangan para sufi tidak sama pendapatnya. Muhammad Al-Khalabazi dalam kitabnya Al-Ta'aruf Tasawuf li Madzhab Ahlun At-Tasawuf dikutip Harun Nasution, misalnya mengatakan bahwa maqamat itu jumlahnya ada 10, yaitu At-Taubah, Az-Zuhud, As-Sabr, Al-Faqr, At-Taqwa, At-Tawakal, Ar-Ridho, Al-Mahabbah, dan Al-Ma'rifah. Sementara itu, Abu Nasr Al-Sarraj At-Tusi dalam kitab dalam kitab Al-Luma menyebutkan jumlah maqamat hanya 7, yaitu At-Taubah, Al-Wara', Az-Zuhud, Al-Faqr, At-Tawakal, dan Ar-Ridho. Dalam pada itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa maqamat itu ada 8, yaitu At-Taubah, As-Sabr, Az-Zuhud, At-Tawakal, Al-Mahabbah, dan Al-Ma'rifah, dan Ar-Ridho. Kutipan tersebut memperlihatkan keadaan variasi penyebutan maqamat yang berbeda-beda. Namun ada maqamat yang oleh mereka disepakati, yaitu At-Taubah, Az-Zuhud, Al-Wara', Al-Faqr, As-Sabr, At-Tawakal, dan Ar-Ridho. Sedangkan At-Tawadu, Al-Mahabbah, dan Al-Ma'rifah oleh mereka tidak disepakati sebagai maqamat. Terhadap 3 istilah yang disebut terakhir itu, At-Tawadu, Al-Mahabbah, dan Al-Ma'rifah terkadang para ahli tasawuf. Yang pertama yakni At-Taubah. Dalam bahasa Indonesia,
taubat bermakna sadar dan menyesal akan dosa perbuatan salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Makom taubat atau taubah merupakan makom pertama yang harus dilewati setiap salik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah, dan riyadhah. Hampir semua sufi sepakat bahwa taubat adalah makom pertama yang harus dilalui setiap salik. Istilah taubat berasal dari bahasa Arab, toba yatubu taubatan, yang berarti kembali dan disebut Al-Quran sebanyak 87 kali dalam berbagai bentuk. Seorang ulama, Al-Husain Al-Maghzili, membedakan taubat kepada dua macam. Yang pertama, taubat al-inabah dan taubat al-istijabat. Taubat yang pertama karena didorong oleh rasa takut kepada Allah. Kedua, karena merasa malu kepada Allah. Makom al-taubat menempati posisi paling depan bagi seorang salik maupun talik. Meski secara syar'i sesungguhnya merupakan perintah agama Islam secara umum. Namun, yang membedakan antara taubat dalam syariat biasa dengan makom taubat dalam tasawuf diperdalam dan dibedakan antara taubatnya orang awam dengan taubatnya orang khawas. Karena taubat orang khawas termasuk sufi dari kelalaian mengingat Allah, maka kesempurnaan taubat dalam ajaran tasawuf adalah apabila seseorang yang bertaubat sudah mencapai makom at-taubatu min taubati, yakni taubat terhadap kesadaran keadaan dirinya dari kesalahan akan taubatnya itu sendiri. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada 3 syarat taubat, yakni yang pertama, penyesalan, meninggalkan dosa yang dilakukan dan memperlihatkan penyesalan dan ketidakberdayaan. Karena hakikat taubat adalah menyesali semua dosa di masa lampau, membebaskan diri dari semua dosa dan tidak mengulangi dosa di masa datang, serta kembali kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Makomat yang kedua yakni az-zuhud. Secara etimologis, zuhud berarti rogoba an syai'in wa tarakahu, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhada fi ad-dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab, zahada yazhudu zuhda, yang artinya menjauhkan diri, tidak menjadi berkeinginan dan tidak tertarik. Dalam bahasa Indonesia, zuhud berarti perihal meninggalkan keduniawian, pertapaan. Dalam Al-Quran, kata zuhud memang tidak digunakan, melainkan kata az-zahidin sebanyak 1 kali yang disebut dalam Quran Surat Yusuf ayat 12. Meskipun istilah ini kurang banyak digunakan dalam Al-Quran, akan tetapi banyak ayat Al-Quran yang mengarah secara tegas kepada makna zuhud, yaitu dapat dilihat dalam penjelasan Al-Quran mengenai keutamaan akhirat ketimbang dunia. Menurut dari pengertiannya, zuhud dapat dipahami bahwa tingkatan zuhud pada dasarnya ada 3, yaitu yang pertama, orang yang zuhud terhadap dunia, padahal ia suka padanya, hatinya condong padanya, dan nafsunya selalu menolak kepadanya. Kendati demikian, dilawannya hawa nafsu dan keinginan terhadap kenikmatan duniawi itu. Orang ini disebut mutazahid, yakni yang berusaha untuk hidup zuhud. Yang kedua, orang yang zuhud terhadap dunia dengan mudah, karena ia menganggap terhadap perkara keduniaan itu sepele, sedikit sekali manfaat dan gunanya. Meskipun demikian, ia menginginkannya, tetapi ia melihat kezuhudannya dan berpaling padanya. Yang terakhir, orang yang zuhud terhadap dunia, tetapi zuhud terhadap kezuhudannya itu, sehingga tidak terasa bahwa dirinya telah meninggalkan jubah keduniaannya. Orang yang demikian setingkat dengan orang yang meninggalkan tembikar dan memungut intan permata. Tingkatan makomat selanjutnya yakni al-waro'. Kata waro' berasal dari bahasa Arab waro'a yari'u waro'an, yang bermakna berhati-hati. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, waro' bermakna patuh dan taat kepada Allah.
Di dunia tasawuf, kata warok ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Meski istilah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi semangat dan perintah untuk bersikap warok dapat dengan mudah ditemukan di dalamnya. Dan banyak hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan istilah warok dalam Sunan Ibnu Majah. Menurut para sufi, warok itu ada dua macam. Yang pertama, warok lahiriah, yaitu tidak mempergunakan anggota tubuhnya untuk hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warok batin, yakni tidak mengisi hatinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan makomat selanjutnya yakni al-fakir. Secara harfiah, fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh, atau orang miskin. Sedangkan dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Al-fakir menurut para sufi merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. Bisa juga diartikan tidak punya apa-apa serta tidak dikuasai apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut Kiai Ahmad Al-Fakir berarti adanya kesadaran bahwa diri ini tidak memiliki sesuatu sama sekali yang patut bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kekayaan yang berupa harta, benda, kekuasaan, kepandaian, tetapi amal ibadah yang dilakukan sepanjang hidup ini juga sama sekali tidak sepatutnya diandalkan, apalagi dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan, al-fakir adalah golongan yang telah memalingkan setiap pikiran dan harapan yang akan memisahkan diri dari Allah, atau penyucian hati secara keseluruhan terhadap apapun yang membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan makomat selanjutnya yakni as-sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, sobaroh yasbiru sobron. Maknanya adalah mengikat, bersabar, menahan dari larangan hukum, dan menahan diri dari kesedihan. Kata ini disebutkan di Al-Quran sebanyak 103 kali. Dalam bahasa Indonesia, sabar bermakna tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Dari dan tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Di kalangan para sufi, sabar diartikan sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjauhi segala larangannya, dan dalam menerima segala percobaan-percobaan yang ditimpahkan kepada dirinya. Macam makomat selanjutnya yakni at-tawakal. Berasal dari bahasa Arab, wakil berarti mempercayakan, memberi, membuang urusan, bersandar, dan bergantung. Istilah tawakal disebut di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk sebanyak 70 kali. Dalam bahasa Indonesia, tawakal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dalam penderitaan dan sebagainya, atau sesudah berikhtiar baru berserah kepada Allah. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Menurut Al-Qushairi, lebih lanjut mengatakan bahwa tawakal tempatnya dalam hati, dan timbulnya gerak dalam perbuatan tidak mengubah tawakal yang terdapat dalam hati itu. Hal ini terjadi setelah hamba meyakini bahwa segala ketentuan hanya didasarkan pada ketentuan Allah. Mereka menganggap jika menghadapi kesulitan maka yang demikian itu sebenarnya adalah takdir Allah. Lalu, Al-Ghazali mengemukakan gambaran orang yang bertawakal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha untuk memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Yang kedua, berusaha memelihara sesuatu yang dimilikinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, berusaha menolak dan menghindari dari hal-hal yang menimbulkan mudarat. Berusaha menghilangkan yang mudarat. Lalu, tingkatan makomat yang terakhir ialah arido. Kata ridho berasal dari kata rodiya yardo ridwanan, yang artinya senang, puas, memilih persetujuan,
menyenangkan, dan menerima. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ridho adalah rela, suka, senang hati, berkenan, dan rahmat. Harun Nasution mengatakan ridho berarti tidak berusaha, tidak menentang qada dan qadar Tuhan. Menerima qada dan qadar dengan hati tenang, senang. Mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Setelah mencapai makom tawakal, di mana nasib hidup salik bulat-bulat diserahkan pada pemeliharaan Allah, meninggalkan serta membelakangi segala keinginan terhadap apapun selain Tuhan, maka harus segera diikuti menata hatinya untuk mencapai makom ridho. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tingkatan pertama makomat, taubah, inabah, dan aubah. Yang pertama yaitu taubah. Dalam bahasa Indonesia, taubah bermakna sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah maupun jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan yang salah tersebut. Nah, taubah ini adalah makom yang dimiliki oleh orang mukmin awam, artinya adalah kembali dari dosa-dosa besar menuju ketaatan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu inabah. Inabah adalah makom para wali dari muqarrabin, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Inabah adalah kembali dari dosa-dosa kecil menuju kecintaan kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Qaf ayat 33 yang artinya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Taubah inabah ialah sikap taubat seorang hamba yang didorong oleh rasa takut terhadap dosa dan maksiat yang telah dilakukannya, sehingga terbayang di benaknya kerugian besar di dunia dan siksa malapetaka Tuhan yang amat pedih di neraka. Suasana takut seperti itu, ia menyerahkan diri, bertobat, dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu membayangkan api neraka yang akan menyiksa dirinya seandainya Allah tidak memaafkannya. Kemudian yang ketiga yaitu aubah. Nah, aubah ini yaitu berdasar kepada motivasi kehati-hatian dan ketelitian hati. Pelaku aubah tidak sekadar mengharap pahala dan takut siksa, namun para pelaku aubah adalah golongan nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Aubah adalah makom para nabi dan rasul. Artinya adalah kembali dari jiwa sendiri menuju Allah Ta'ala. Misalnya, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah As-Sad ayat 30, dia adalah sebaik-baik hamba, sungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Kemudian Imam Al-Qushairi mengatakan, aku mendengar Muhammad bin Muhammad As-Sufi berkata, ada perbedaan yang jauh antara orang yang bertaubat dari dosa dan orang yang bertaubat dari kelalaian dan orang yang bertaubat dari melihat keindahan. Nah, kesimpulan dari 3 tingkatan pertama ini, yang pertama itu taubah. Taubah adalah makom yang dimiliki oleh orang mukmin awam. Jadi taubah di sini itu hanya dimiliki oleh orang awam yang dimana orang awam tersebut melakukan kesalahan dan kemudian ingin berserah diri kepada Allah dan ingin mendapatkan pengampunan Allah, maka dia akan bertaubat dalam menutupi kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan bisa jadi orang awam di sini melakukan kesalahan yang sama lagi dengan apa yang kesalahan yang telah dia perbuat di masa lalu. Di sini adalah taubat yang dimiliki oleh orang awam. Hatinya masih tidak menentu dan tidak menetap apakah dia
ingin di jalan yang baik atau yang benar. Itulah orang awam. Kemudian yang inabah ini adalah makom para wali dan muqarrabin. Artinya di sini yaitu para wali, para ulama yang memang beliau-beliau ini sudah dekat dengan Allah. Ibadah beliau-beliau sudah banyak yang diterima oleh Allah. Dan sedangkan orang awam tadi, mereka cuma sekedar beribadah, tidak menghayati ibadah mereka, tidak mendalami keimanan mereka kepada Allah. Sedangkan para wali, para ulama itu sudah mencapai nikmat ibadah, mereka sudah merasakan nikmat ibadah yang sesungguhnya. Jadi ketika para wali dan ulama itu melakukan kesalahan kecil apapun, mereka akan merasa bersalah, mereka akan merasa sangat bersalah atas perbuatan yang mereka lakukan, meskipun hal itu sekecil biji jagung, seperti itu. Jadi inabah ini adalah taubatnya para wali dari muqarrabin, yaitu orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Dan orang-orang ini pastinya sudah mendapatkan atau sudah menuju tahapan cinta yang amat sangat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu aubah. Nah, aubah di sini yaitu tingkatan taubat golongan nabi dan rasul. Di sini jadi di sini tingkatan bukan karena melakukan kesalahan atau apa, tapi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya itu seumpama nabi cuma beristighfar 10 kali. Misal Nah, kemudian hari beliau tuh menambah keimanannya, maksudnya menambah istighfarnya menjadi 20 kali. Nah, ini jadi tahapan antara dari kecil, dari pahala yang kecil jadi pahala yang besar. Seperti itu. Jadi mereka merasa kurang di sini, merasa kurang kayak kalau saya cuma beristighfar 10 kali nanti gimana, seperti itu. Masa saya cuma 10 kali, mungkin seperti itu. Jadi aubah di sini bukan karena melakukan kesalahan atau apa, jadi ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Contohnya seperti tadi, contoh kecil seperti tadi ya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.